Hadirin rahimahullah, sedikit mengulas tentang kalimat la ilaha illallah. Ketika kalimat la ilaha illallah ini yang paling istimewa, satu zikir yang ucapannya tidak usah bergerak ini bibirnya. Kita lihat kalimat subhanallah, kalau bibirnya tidak bergerak, kira-kira kalimatnya sempurna tidak? Kalimat Allahu Akbar, cobain sambil nyobain deh ya, sempurna tidak? Allahu Akbar, masih susah. Kalau ini tetap Allahu Akbar, ada Akbar, Allahu Akbar, tetap harus sempurna. Ketika subhanallah, alhamdulillah, apalagi dengan alhamdulillah, Allahu Akbar dan lain sebagainya, hanya satu kalimat la ilaha illallah. Ini punten bagi orang yang sufi, bagi orang yang punten ya, yang apa langit-langitnya kan ada yang tidak ada ya, itu kan biasanya tidak sempurna. Tetapi ketika kalimat la ilaha illallah itu hanya membutuhkan lisan saja yang bergerak, maka akan sempurna. Ini diam, tetapi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetap sempurna. Maka disinilah kalimat Allah sebegitu memudahkan, kalimat yang istimewa, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, zikir yang bisa merubah bahkan sesuatu pun ya. Ketika orang yang non muslim mudah untuk mengucapkan subhanallah, orang yang tidak beriman boleh mengucapkan Allahu Akbar. Namun satu kalimat la ilaha illallah mereka tidak akan sanggup mengucapkan karena itu bisa merubah akidahnya. Orang non muslim gampang biasa subhanallah ya, alhamdulillah, astagfirullah biasa ya. Tetapi ketika mereka suruh mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mau tidak, karena itu akan merubah akidahnya. Begitupun saat ketika kita ya biasakan bagaimana Natalan boleh mengucapkan ya seperti itu kan. Bagaimana mengucapkan Natal boleh nggak? Sama halnya seperti tadi Bu ya, ucapan alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah boleh biasa orang non muslim mengucapkan. Tetapi ketika kalimat la ilaha illallah mereka tidak sanggup untuk mengucapkan karena akan merubah akidahnya. Begitupun saat ketika kita ya tidak boleh mengucapkan kalimat selamat Natal ya. Ketika di situ kenapa? Karena akan mengubah akidah. Oh ini hanya ucapan belaka gitu. Justru disinilah bahwa kita akan mengakui bahwa bagaimana ada agama yang lebih mulia daripada Islam. Padahal ketika dalam Al-Quran dinyatakan Islam adalah agama yang paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika diri kita insya Allah mudah-mudahan tadi berusaha ya, sesulit apapun istiqomahkan, dan ketika mengucapkan kalimat la rasakan bahwa sedang meniadakan ya, mengosongkan yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam rasa kita, maka kita betul-betul kosongkan. La, tiada. Tuhan itu apa yang menjadi dalam pikiran kita, apa yang menjadi rasa kita, apa yang menjadi keinginan kita, namun hanya mengisbatkan, yaitu adalah menguatkan ke dalam kalbu kita, hanya Allah lah yang ada di dalam diri kita, hanya Allah yang ada dalam pikiran kita, hanya Allah yang ada di dalam rasa kita. Maka insya Allah mudah-mudahan ini yang akan menghantarkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi kita sedang sekarang berpuasa ya. Ketika berpuasa ini memang bukan hanya sebatas puasa lisan saja, bukan sebatas mulut saja, tetapi lisan kita pun terjaga, mata kita, telinga kita, bahkan yang ada di dalam tubuh kita pun merasakan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kekuatan kita.
Karena ajal itu tidak akan ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jangan menganggap bahwa oh besok saya masih hidup. Kita tidak ada yang tahu. Sempat ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya pada seorang yang pemabuk, wahai Tuan Syekh, apakah saya pemabuk ini bisakah saya berubah menjadi orang yang soleh? Kata Syekh Abdul Qadir, wah tentu bisa. Apakah saya yang pemabuk ini, apakah saya bisa menjadi orang yang begitu takwa dan spesial di hadapan Allah? Bisa. Lalu ketika ditanya yang ketiga, wahai Syekh, apakah engkau bisa menjadi seperti saya? Bu, ketika ditanya seperti itu, Syekh Abdul Qadir langsung menangis. Ya, ketika ditanya kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa menjadikan orang yang mabuk menjadi soleh, orang yang mabuk bisa menjadi kekasihnya Allah. Namun begitu pun sebaliknya, orang yang soleh pun bisa menjadi tidak soleh. Maka kita jangan merasa bahagia saja, jangan merasa tenang saja. Wah, saya mau udah Islam, tenang saja. Tidak. Justru ini yang harus menguatkan bahwa kita pun harus terus berjaga bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Insya Allah. Tadi dari awal hingga akhir kita menyampaikan bahwa bagaimana amaliyah kita meningkat, bagaimana amaliyah kita lebih baik dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya tujuannya kita untuk takwa. Dan apa hasilnya takwa? Kemarin sudah disampaikan, ketika hasil takwa adalah ya, ketika saat ingin amaliyah kita yang paling dicintai oleh Allah, ya, jadi ada amaliyah yang paling dicintai oleh Allah, ada amaliyah yang paling utama di sisi Allah. Satu, ketika amaliyah yang ingin dicintai oleh Allah, tadi kan kalau kita puasa, zikir, sholat, kira-kira untuk siapa, Bu? Untuk kita semuanya, ya, semuanya, mau sholat, mau puasa, mau zikir dan lain sebagainya, itu kan khusus untuk kita semuanya. Sholat biar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya, ketika puasa kita diampuni dosa, diijabah dan lain sebagainya. Ketika zikir pun sama, ketika semuanya adalah untuk kita semuanya, untuk diampuni dosa, bahwa itu semua adalah untuk diri kita. Namun ada amaliyah yang paling utama adalah bagaimana diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi selain amaliyah-amaliyah utama tadi, hasil takwa adalah kita bisa mengamalkan amaliyah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, ketika diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itulah amaliyah yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana ketika kita bisa amaliyah yang paling dicintai oleh Allah? Ini adalah buah takwanya, Bu. Ya, hasil takwa, buktinya takwa itu kita bisa hablum minanasnya bagus. Ya, hablum minanasnya bagus. Maka ketika kemarin di ayat 134 dalam surah Al-Imran, ketika orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, kita bisa bermanfaat untuk orang lain adalah yang bisa menginfakkan dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Ya, maka ini ketika diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu insya Allah kami